Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Entrepreneurship 2. Kali ini kita akan membahas tentang BEP, Break Even Point, dan Payback Period. Jadi sebelumnya ketika kita udah menghitung harga pokok produksinya, nanti teman-teman akan menghitung. Jadi usahanya kalian kira-kira BEP-nya mau seperti apa sih, payback periodnya seperti apa. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat penting juga karena ini merupakan seperti suatu skema di mana kita akan mengetahui kira-kira kita dalam BEP itu poin tidak untung tidak rugi itu berapa sih, kita menghitung unitnya atau enggak, payback period berapa lama kita balik modalnya. Dalam pitching taruhlah nanti teman-teman misal ada usahanya menarik gitu kan, ada investor, dia akan ngeliat ini juga. Jadi kira-kira emang BEP-nya berapa, dia akan terus payback periodnya berapa lama, karena investor akan tahu karolah mau dia mau invest duitnya, kira-kira aku mau balik modal berapa lama sih. Nah itu yang perlu diketahui juga. Jadi ini merupakan perhitungan keuangan yang penting juga, karena rata-rata taruh investor ataupun orang-orang yang punya dana, dia akan melihat salah satu poin ini juga. Nah, membuka suatu usaha tentu memerlukan suatu modal pada awalnya. Modal usaha inilah yang akan mempermudah Anda untuk memulai usaha sendiri. Modal tersebut tidak harus berjumlah besar, tapi sudah sesuai dengan rencana bisnis yang telah dikonsepkan terlebih dahulu. Nah, kalau konsep bisnis kan teman-teman udah di materi berikutnya, udah menentukan konsep bisnisnya seperti apa, bisnis modal kanvasnya gitu kan, produknya yang akan diproduksi apa. Nah sekarang kita berbicara masalah duit-duitnya nih, uang-uangnya nih, modalnya, kira-kira modalnya mau seperti apa aja sih. Walaupun pada akhirnya kita nggak perlu memaksakan taruhlah pengen jebret gitu gede langsung. Kalaupun memang belum mampu nggak masalah, kalaupun mampu it's okay. Ketika kalian mau timnya nanti kelompoknya pengen buka langsung gede itu nggak masalah. Tapi pada basically ketika kita bisa menggunakan sumber daya yang ada, kita gunakan sumber daya ada yang dulu. Simpelnya seperti itu. Daripada awal taruhlah kita ingin membeli kompor, ternyata kompor di rumah masih kita bisa pakai, ya wis pakai kompor di rumah dulu gitu kan. Tempatnya siapa? Misal seperti itu. Kita masih menggunakan taruhlah ada tempat jualan, daripada kita sewa tempat, oh di salah satu tim kita rumahnya pinggir jalan bisa dipakai tempat jualan, oke di sana. Karena apa? Itu menghemat biaya untuk produksi. Jadi intinya kalian analisis dulu sumber daya kalian apa aja, apa yang bisa digunakan di sana, itu akan lebih baik. Jadi kita akan berbicara, karena Endre ini kan bagaimana kalian membuat bisnis benar-benar rintisan dari awal banget, benar-benar mengetahui prosesnya dari awal seperti apa. Kita masuk nih ke jenis-jenis modal. Jadi kalau kita berbicara modal, itu ada modal investasi awal, modal kerja, dan modal operasional. Jadi modal investasi awal, modal awal yang dibutuhkan untuk dapat memulai membuka usaha pertama kalinya. Nah modal awal biasanya modal yang kita beli di awal-awal nih. Taruhlah kalau kita ingin bisnis, kita membeli gerobak, ya wes di awal kita membeli gerobak itu. Peralatan, kita bermain kuliner, di sana kita membeli ada tadi kayak kompor, peralatan masak, kulkas dan sebagainya. Itu bisa masuk ke investasi awal. Nah terus katakanlah kita berbicara bermain fashion nih, kita butuh beli mesin jahit di awal, atau kita usaha baju, kita butuh alat-alat apa lagi di sana, itu masuk ke investasi awal. Jadi modal investasi awal adalah modal awal yang kalian beli atau kalian keluarkan di awal, dan biasanya emang itu sekali gitu. Cuman biasanya untuk alat-alat bisa malah penyusutan di sana. Nah itu kita pakai dulu, itu investasi awalnya di sana. Jadi kalian nanti ketika jebret riset udah mulai mau eksekusi, kira-kira modal investasi awalku apa nih. Kalaupun ada yang harus dibeli, cuman ternyata kalau kalian pengen usaha kroffel gitu kan, ternyata harus ada cetakan yang kayak lubang-lubang itu yang kayak digoreng dibolak-balik itu. Nah itu menurut kalian itu masuk dalam investasi awal, masukkan di sana gitu kan, kalau emang membutuhkan hal seperti itu. Oke. Terus masuk nih ke modal kerja. Jadi disebut juga dengan modal produksi. Modal ini sangat penting untuk memproduksinya. Biasanya modal ini sifatnya jangka pendek dan berfungsi sebagai modal untuk berjaga untuk berbagai variabel yang mungkin terjadi pada suatu usaha. Jadi modal kerja ini adalah modal produksinya tadi. Jadi untuk memproduksi ini butuh berapa banyak aja sih gitu. Kalau taruhlah seperti tadi HP produksinya ini, modal produksinya, kira-kira untuk memproduksi 10 unit itu kita menghasilkan berapa nih. Nah, kalaupun 100 unit kita menghabiskan berapa nih. Nah ini modal kerjanya, itu dihitung juga. Yang terakhir, modal operasional. Modal ini adalah modal yang sudah ditentukan untuk dipakai membayar biaya bulanan yang akan menunjang operasional bisnis Anda. Jadi biaya-biaya apa yang akan kalian keluarkan untuk menunjang bisnis, biasanya bulanan gitu kan. Contohnya adalah biaya listrik per bulan, gaji untuk karyawan, tarif air dan telepon, dan juga biaya retribusi misalnya seperti itu. Di operasional, dalam sebulan kalian membutuhkan biaya operasional apa aja nih. Nah nanti kan dipilah-pilah. Itulah pentingnya tadi kita mengetahui fixed cost apa, variable cost apa. Jadi nanti kalian akan mengetahui, oh bisnisku ternyata keuangannya seperti ini nih gitu.
Nah, kita masuk ke break even point. Jadi BEP mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga bahwa BEP apa? Disebut juga titik impas. Kondisi bisnis berada pada titik tidak untung dan tidak rugi. Bakbuk kalau bahasa orang jualannya gitu kan. Suatu bisnis perlu mengeluarkan jumlah atau rupiah minimal tertentu. Jadi BEP ini ada dua nanti. Kalian bisa menentukan bahwa melihat dari BEP per unit atau BEP per rupiah. Ini ada beberapa rupanya. Taruhlah BEP per unit, jadi total biaya tetapnya dikurangi harga jual laba per unit. BEP per rupiah, total biaya tetap dibagi 1 dikurangi laba per unit harga jual. Nah, ini sebenarnya cuma rumus saja, logikanya aja kita ambil gitu kan. Jadi ini ada kasusnya nih. Biaya produksi per unit, kita HPP taruhlah produksinya 5.000 gitu kan. Harga jual kita jual 10.000. Kita dapat laba per unit berapa? 5.000. Kita udah dapat untung sekian gitu kan. Biaya tetap, jadi kita memiliki karyawan per bulan kita bayar 900.000. Terus per hari kalau kita harian berarti kita bagi 30 hari berarti apa? Per hari 30.000 gitu kan. Sewa tempat per bulan, taruhlah di sini kasusnya kita ada sewa tempat 1.200.000 misal nih. Berarti kalau kita harian berarti berapa? 40.000 per hari. Listrik taruhlah kita rata-rata habis 300.000 per bulan, per hari 10.000. Nah, ini kan biaya tetap. Dari yang bulanan kita ingin menghitung BEP per unit kalau sehari kira-kira kita harus jualan berapa nih. Nah, kita jumlah semua nih. Jadi total biaya tetapnya 30.000 ditambah 40.000 ditambah 10.000, totalnya 80.000 gitu kan. Kita ngelihat bahwa jualan kita laba per unit tadi kan 5.000. Berarti kita bagi nih. Kira-kira kalau total biaya tetapnya 80.000, laba kita 5.000, BEP kita per unit berapa? 16 unit. Jadi 16 unit apa? Di sini teman-teman nggak untung nggak rugi. Jadi jual 16 unit itu baru nutup biaya operasionalnya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita tadi tahu HPP, karena kita akan tahu break even point kita sekian. Nah, kalau udah tahu kita ternyata BEP-nya 60 unit, baru kita ngeset target gitu kan. Kalau 60 unit aku belum untung, belum rugi, baru di titik impas atau BEP. Akhirnya tak tentukanlah targetku sehari aku harus jualan taruhlah 25 piece, misalnya seperti itu. Nah, itulah pentingnya. Jadi kita benar-benar mengetahui HPP-nya, kita akan melihat BEP-nya berapa, karena ini menjadi acuan juga. Jadi akhirnya kalian tahu kan nanti timnya ketika rapat nih, meeting sama timnya, HPP kita ternyata jualan baru 16 unit itu nggak untung nggak rugi ya. Berarti kan kita harus target nih. Ketika udah tahu target kita mau jualan 25 ataupun 30 piece, kan ini akan di breakdown. Gimana ya cara mencapai jualan di 30 unit itu? Nah, itu nanti timnya akan meeting lagi bagaimana mencapai hal itu. Jadi visinya taruh targetnya itu, nanti strategi marketingnya mau seperti apa nih. Nah, itu juga. Kalau BEP rupiah sesuai rumus tadi dimasukkan aja minimal 160.000. Jadi sebenarnya kalau menghitung BEP rupiah bisa juga daily unit ini dikali dengan harga jualnya. Jadi kalau kita minimum nominal kita mendapatkan 160.000, itu baru namanya BEP rupiahnya. Jadi tidak untung tidak rugi, dapat duit segitu. Nah, sekarang lanjut nih. Ketika kita udah tahu BEP-nya, kita ingin menghitung payback periodnya. Jadi adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengambilkan modal dana yang sudah dikeluarkan. Jadi investasi awal tadi nih, kalian udah beli barang, beli gerobak, beli alat dan sebagainya, kira-kira udah modal investasi awal kira-kira berapa lama nih kita akan balik modal? Biasanya kan orang nanya, balik modalnya perang suwe iki. Nah, itu disebut dengan payback period. Dengan catatan kita mengeluarkan biaya investasi awal tadi. Misalnya nih, kita hitung total investasi awalnya ada 8 juta. Taruh 8 juta itu beli peralatan tadi, terus beli alat-alat, beli apa-apa itu, kita habis 8 juta. Nah, laba bersih jualan per hari, taruhlah seperti kasus tadi, ketika kita jualan 20 unit, berarti 5.000 kali 4 taruh 20.000 gitu kan. Kita laba bersih. Karena kalau tadi kita kan masih ada investasi dan sebagainya. Laba bersih per bulan taruhlah 600.000, laba bersih per tahun 7.200. Nah, di sini kita akan menghitung payback period. Jadi total investasi awal dibagi laba per tahun. Kita setankan nih 8 juta dikali 1 tahun bagi 7.200. Terus dibagi aja 8 juta bagi 7.200 berarti 1,1 tahun. Jadi ketika kita investasi awal 8 juta dengan konsep taruhlah jualannya untungnya 5.000, berarti kita dapat untung bersihnya 20.000 per hari. Kita akan balik modalnya 1 tahun lebih 1 bulan. Nah, logikanya sebenarnya seperti ini. Ketika taruhlah kita berbicara balik modal, itu kan tadi kan ada BEP. Kalau jualan kita nutup BEP, kita kan belum dapat untung. Jadi untung bersih itu ketika taruhlah kita benar-benar udah nutup operasional, ada sisa di sana yang benar-benar udah membayar semua dan kita dapat untung. Untungnya itu kita kumpulkan, taruhlah kita sebulankan atau kita setahunkan, kita bagikan tentang investasi awal itu. Jadi ibaratnya
awal yang investasi awal alat-alat yang kita beli tadi kita bagi dengan keuntungan kita. Kira-kira kalau sebulan kita akan berapa, kalau tahunan akan seperti apa. Nah, kalau di kasus ini ternyata kita akan BEP atau payback period di 1,1 tahun. Oh, ternyata kita akan balik modal 1,1 tahun nih. Berarti ketika taruhlah kalian mau bisnis ini, memiliki scam ini, seenggaknya punya gambaran. Oh, sekian lama toh. Dan ini pun bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lama, tergantung kalian. Kalau kalian nanti taruhlah ngeset minimal jualan aku di 25 piece sehari targetku, ternyata kok lebih banget di hari itu rame-rame terus akhirnya sampai 50 piece sehari, itu pun payback periodnya bisa lebih cepat. Karena apa? Laba bersihnya akan lebih banyak yang didapat. Untuk mengembalikan investasi awalnya akan lebih cepat juga di sana. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Nanti benar-benar dipraktekkan dalam usaha kalian, walaupun usaha kalian usaha kecil baru merintis, tetap dihitung juga. Jadi kalian tahu, oh aku usaha yang kayak ini, usaha klovel tadi misalnya butuh gerobak harga 500.000, butuh alat seperti ini. Kalau aku jual ini target minimal 1 unit, aku balik modal berapa nih? Oh mungkin ternyata 6 bulan, mungkin 5 bulan udah payback period. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.